Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hiroshi Arden. Di video kali ini kita akan ngobrol langsung dengan seseorang yang sudah menjalani realita magang di Jepang selama 5 tahun penuh. Mulai dari perjuangan, awal berangkat, tantangan kerja, sampai kehidupan sehari-hari di negeri Sakura. A few moments later. Semuanya, kali ini saya sudah bersama narasumber kita dengan Bapak Hartono. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama saudara Bapak Hartono ya. Bagaimana sih bisa kerja di Jepang tuh? Prosesnya itu melalui apa aja gitu? Pertama itu saya itu tahun 98 itu mas kan ada terjadi krisis moneter itu loh. Saya dulu itu kerja di Samsung, nah terus kena PHK. Nah pas saya pulang kena PHK sore-sore itu ada di jalan itu orang titis itu ada tulisan di PHK itu ada pemagangan ke Jepang. Nah saya itu saya pikir sampai rumah kok minat, terus saya paginya itu coba tanya-tanya ke situ, ternyata bisa, harus syaratnya harus punya sertifikat gitu. Nah, saya juga punya sertifikat, terus saya daftar terus proses kira-kira sekitar 7 bulan lah, terus berangkat tahun 99 itu saya berangkat ke Jepang. Kalau untuk syarat biar kita bisa ke Jepang itu apa aja yang harus kita penuhi gitu syaratnya ya minimal itu punya ijazah SMA itu minimal, terus harus punya sertifikat keterampilan, misalkan punya sertifikat keterampilan bengkel atau dari kejuruan SMK itu pernah kursus itu kursus mesin atau apa, itu minimal itu 600 menit 600 jam minimal sertifikatnya itu. Kalau untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam proses buat ke Jepang itu apa aja tantangan? Misal bahasa, mental atau apa aja? Ya memang pertama kali daftar itu enggak ada yang bisa bahasa Jepang, itu enggak ada. Itu kan proses harus kursus itu harus pertama itu cek kesehatan itu ya pasti, terus kursus bahasa Jepang itu biasanya dari pihak ini, dari apa yang mau menerima ke Jepang itu ada nanti kursus ke Jepang itu ya. Di sini udah ya dikit-dikit saya ngikutin kursus juga sih untuk dasar itu, terus sampai nanti udah terima di Jakarta itu di daerah Cipes Bekasi itu selama 3 bulan tuh digembleng bahasa Jepang, dan gurunya itu orang Jepang asli juga. Kalau untuk sampai ke Jepang nih, kalau udah sampai ke Jepang kan langsung kerja atau masih ada proses-proses yang lain? Sampai ke Jepang itu di 1 bulan itu di pemantapan lagi bahasa Jepang sama gurunya orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia, itu selama 1 bulan di Politeknik gitu loh biasanya begitu. Terus langsung habis itu baru ditempatkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah ditentukan sejak dari Indonesia. Kalau untuk di Jepang nih kehidupan sehari-harinya itu sulit nggak sih kalau di sana, misal untuk makan atau apa itu? Ya kalau makan itu biasanya ya ada yang masak sendiri, ada yang disediakan perusahaan, macam-macam tergantung perusahaannya. Kalau saya dulu disediakan perusahaan sih. Nah di awal masuk ke perusahaan itu udah disediakan apartemen sama makan itu udah disiapin sama perusahaan. Terus ke tempat kerja itu antar jemput pakai mobil perusahaan. Gitu. Kalau di Jepang dulu itu pertama kali kerja apa? Terus kerjanya itu terus selama 5 tahun itu atau ada pergantian pekerjaan? Itu kalau di Jepang itu sebetulnya kalau betah itu dari awal sampai pulang itu tidak satu perusahaan bisa, cuma kalau mengajukan itu pengen pindah
perusahaan saya sudah kurang cocok di sini, itu pengen pindah perusahaan, itu bilang sama kan tiap bulan ada itu sensei, itu ada apa pembimbingnya itu yang dari BL anu, dari itu yang ngurus pemagangan kan datang tiap bulan tuh ada yang datang, ada keluhan apa untuk apa, pengen apa, itu biasanya ditanyakan kurang apa di apartemen, nanti kan terus disampaikan. Misalnya kita nggak enak sama perusahaan, itu yang menyampaikan ke perusahaan itu ada keluhan apa, itu para pemagang itu anu sama ini perusahaan, nanti yang nyampaikan itu biasanya dikabulkan. Kalau anu kurang ini kan misalnya pelayanannya kurang bagus apa, pengen masak sendiri nggak, masakannya kurang cocok, itu bisa itu di anu, yang nyampaikan nanti ini yang itu pembimbing yang datang itu. Kalau kita bicara masalah Jepang ya, Jepang kan beda ya sama Indonesia ya. Kalau budaya atau suasana di Jepang yang bikin Bapak kaget itu gimana? Ya kalau kebudayaan itu kita ya sudah, waktu di Indonesia itu waktu magang 3 bulan itu memang sudah diajarkan kebudayaan Jepang itu begini-begini, jadi kita di sana tinggal menyesuaikan itu, menyesuaikan keadaan kita di tempat itu kan, nggak semua Jepang sama atau anunya itu, namanya budaya sehari-harinya kan lain-lain tempat itu, karena tinggal kita menyesuaikan aja dan tidak ada masalah. Yang penting kita menjunjung tinggi kesopanan, yang penting kita baik di sana pasti orang hormat sama kita. Kan Bapak tadi sudah bilang ya, di Jepang itu selama 5 tahun. Nah, pelajaran hidup yang paling berharga selama 5 tahun di Jepang itu ngapain? Di sana itu kita itu benar-benar jauh dari orang tua, itu kita bisa benar-benar itu pikiran kita itu, hati kita itu tergembleng itu kalau benar mencari rezeki apa uang itu susahnya kayak gini menghadap. Terus di sana kan ada musim dingin apa, itu keadaan itu benar-benar kayak digembleng, kayak berpendidikan tapi dibayar gitu loh, itu kalau kayak orang bisa lah ibaratnya, itu harus bangun pagi kerja tiap hari itu. Terus berarti benar-benar kita itu mentalnya itu kalau di sana udah yang itu, terutama mental itu benar-benar bisa jadi mentalnya kalau di Jepang itu. Terus selama 5 tahun ini, selama magang di Jepang ini, yang udah didapatkan itu apa aja sih buat di Indonesia? Ya alhamdulillah saya selama 5 tahun di Jepang saya bisa sedikit apa untuk beli tanah itu dapat 5.000 meter, terus sama ya memperbaiki rumah, sama ini sama untuk usaha mobil lah kecil-kecilan saya sementara itu. Baik, untuk kesimpulan dari semua itu, ternyata kita ke Jepang itu harus dituntut untuk kuat dan mandiri. Betul, harus kuat mandiri dan siap mentalnya. Oke. Baik, untuk saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman di Jepang ya.